Kalian jangan sembunyi. Keluar semua. Aku tidak terlibat. Hey, hai ban xian. Kung fu nya lumayan. Hey tai hey tai. Biksu ini dari kuil Longpan? Ayo pergi. Hai Ban Xian, ternyata kau memang hebat. Kau bisa menebaknya? Sudah, jangan bicara lagi. Nyawa gua ini hampir melayang. Andai saja Paman Budai ada di sini. Kau pikir Paman Budai bisa datang begitu saja? Apa yang kalian bertiga bicarakan? Paman, kenapa baru datang sekarang? Kau tidak tahu. Tadi ada banyak sekali biksu. Mereka ingin membunuh kami, tapi semuanya sudah kukalahkan. Xuan Ming. Benar, Guru Budai, kau terlambat datang. Kau melewatkan pertunjukan yang seru. Aku mendengar suara kalian, makanya muncul. Kenapa tidak cepat datang membantu? Kami bertiga kewalahan. Ringan ras seperti ini. Benar, kalau bukan karena pendekar Feng ini, kami tidak akan seberuntung ini. Biksu suci Ziwei menghilang. Tenang, Nona Ziwei baik-baik saja. Tapi baru akan kembali besok. Omong-omong, Biksu suci, kau bertemu Sulan? Aku bertemu dengannya. Bagaimana kabarnya? Kau juga bisa menemuinya besok. Besok lagi, besok lagi. Besok adalah hari yang krusial, hari yang tepat untuk memulai kembali. Sudah, aku tidak bisa bicara lama dengan kalian. Aku harus mencari Hua Fei Hua. Paman, Paman. Ternyata Biksu Budai ini masih memiliki perasaan. Cinta Buddha belum hilang. Mana ada cinta Buddha belum hilang? Pamanku. Hatinya dipenuhi cinta kasih yang besar. Pamanku pergi menyelamatkan Hua Fei Hua, juga untuk menolong semua makhluk. Yin Lian, kau melakukan dengan baik. Gunakan sihir pengendali jiwa. Kendalikan wanita ini, Biksu Budai pasti tidak berani memukulnya. Jika dia memukulnya, rohnya akan hancur. Dan tidak bisa dihidupkan lagi. Baik, Ayahanda, aku mengerti. Dengarkan baik-baik. Sekarang kau adalah aku. Apa yang kusuruh, itulah yang kau lakukan. Namamu adalah Yin Lian. Baik, tuanku. Ahwa, ada apa denganmu? Yin Lian, biksu brengsek ini. Alam Yuzukida. Mana dia? Tuanku. Ahwa, jangan. Ahwa. Ahwa, apa yang kau lakukan? Kau gila? Kenapa kau pukul aku? Kau gila? Kenapa kau pukul aku?
Yin Lian, dia adalah musuhmu, serang dia terus. Ahwa, kau tidak mengenaliku lagi? Lihat baik-baik, siapa aku? Ahwa. Ahwa, hentikan. Yin Lian, lepaskan Ahwa sekarang. Biksu busuk. Rasanya tidak enak, kan? Jika kau melepaskan ayahku sekarang, aku akan mengembalikannya padamu segera. Lupakan saja, aku tidak akan pernah melepaskan Raja Iblis. Wah, kau benar-benar tidak mengenaliku? Jika kau menyakitinya dengan keras sekarang, jiwanya akan rusak dan tidak akan bisa pulih selamanya. Pikirkan baik-baik. Biksu busuk. Sekarang kau tahu rasanya tidak enak, kan? Ahwa, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Benar-benar sekumpulan orang tidak berguna. Bahkan seorang biksu kecil pun tidak bisa diatasi. Apa aku membesarkan kalian dengan sia-sia? Biksu kepala, sebenarnya kami bisa membunuh mereka. Tapi tidak disangka si Feng itu memang punya kemampuan. Dan mereka menemukan identitas kami. Aku tidak ingin mengekspos kuil naga terlilit. Takut identitas terbongkar. Sekarang kan sudah terbongkar? Biksu kepala, aku salah. Biksu kepala, aku hidup adalah milikmu. Mati pun tetap milikmu. Aku bersumpah, biksu kepala. Aku akan setia padamu sampai mati. Kalian orang-orang biasa, Shiking, sampai sekarang. Kau masih tidak tahu siapa aku? Sebenarnya aku bukan biksu kepala Dao Ming. Aku adalah dewa dari surga. Aku akan menjadi Buddha kalian. Mengerti? Ya, aku tahu. Aku tahu sekarang biksu kepala. Bukan lagi manusia biasa. Mari kita sembah Buddha. Sembah Buddha. Baik. Bagus sekali. Yang paling penting sekarang adalah, apakah si jubah hitam bisa mencuri kantong ajaib biksu kain karung? Biksu kepala, apakah aku harus membantu si jubah hitam? Tidak, aku masih ada urusan. Ada yang harus kau lakukan. Biksu, apa urusannya? Bunuh biarawan yang ada di penjara itu. Bunuh dia. Kenapa tidak berani? Perani. Aku bunuh, sekarang juga aku bunuh. Paman Biksu, kenapa kau? Aku terluka. Hua Fehua sudah ketemu? Sudah. Di mana dia? Oh ya, bagaimana kau bisa terluka? Aku dilukai oleh Yin Lian. Aku tidak berhasil menyelamatkan Hua Feihua. Paman Biksu, jangan sedih. Aku di sini menemanimu. Paman Biksu, kita kembali ke kuil F Ahwa dulu. Sembuhkan lukamu baru bicara. Baik, setelah aku pulih, aku akan ungkap wajah asli Bodhisattva kuil Longpan. Ayo pergi. Paman Biksu Budai. Jangan salahkan aku karena tidak setia kawan. Kata orang, manusia yang tidak mementingkan diri sendiri akan dihukum langit. Lagi pula, kau yang suruh aku menyelamatkan orang. Aku juga tidak mungkin ditangkap. Kalau aku tidak ditangkap, aku juga tidak mungkin memberitahu rahasiamu kepada orang lain. Kalau aku tidak memberitahu rahasiamu, nyawaku yang akan melayang. Jadi, Paman Biksu Budai, dalam situasi seperti ini, wajar saja. Jangan salahkan aku, semua salahku. Tapi yang terpenting, kau harus segera menyelamatkanku. Cepatlah! Paman Biksu, cepat selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Biksu Jiqing, kau kesini untuk apa? Untuk APA, aku kesini untuk membunuhmu. Anakku, kau salah paham.
Aku sudah memberitahu rahasia Paman Biksu Budai kepadamu. Lajapila, aku sudah berunding dengan SI coba hidam ITU. Kalian tidak boleh ingkar janji. Jajal, aku diperintah oleh kepala biara. Jubah hitam bilang tidak membunuhmu, tapi kepala biara tidak bilang begitu. Kalian ini benar-benar tidak adil. Kita sudah sepakat, aku beritahu satu rahasia. Kalian tidak membunuhku. Sekarang mana mungkin aku punya? Banyak rahasia untuk diceritakan satu persatu. Sangat tidak adil. Siapa bilang tidak adil? Kau sendiri yang bergaul dengan biksu Budai itu. Kalian satu kelompok. Kami sangat menderita karena biksu Budai. Kami tidak bisa membunuhnya. Jadi sekarang hanya ada satu cara, membunuhmu sebagai pengganti. Salahkan dirimu sendiri karena salah memilih orang. Jangan bunuh aku. Aku jujur saja. Hubunganku dengan biksu kain karung itu sebenarnya sama sekali tidak baik. Ya, hubungannya buruk. Bagaimana kalau aku menyerah saja? Biksu Shen Kong. Bukankah kau anjing setia di bawah biksu kain karung? Aku tak menyangka kau bisa berubah haluan begitu cepat. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Aku bilang, Biksu Hiking. Kenapa kau begitu keras kepala? Bibirku hampir pecah berbicara. Tapi kau sama sekali tidak tergoyahkan. Kau jadi biksu, tapi tidak punya sedikit pun belas kasihan. Belas kasihan? Aku juga tidak punya pilihan. Jangan salahkan aku jika kau mati. Sudahlah, bagaimanapun juga aku akan mati. Tapi sebelum mati, aku akan memotivasi diriku sendiri. Memberi semangat. Langit akan memberikan tugas besar kepadanya. Pertama-tama harus menderita hatinya. Melelahkan tulangnya, kelaparan kulitnya. Ini adalah ujian terakhir. Setelah ini aku pasti jadi Buddha. Menjadi pahlawan. Sudah diambang kematian, masih banyak bicara. Aku akan membunuhmu sekarang. Paman Kain Karang, tolong aku. Tolong. Ada apa, Paman? Aku dengan Xuan Kong berteriak minta tolong. Ayo kita segera menolongnya. Sudah terlambat. Aku akan mati. Aku bilang, Biksu Hiking, kenapa kau begitu bodoh? Aku orang besar di sini. Target sebesar ini, kau tidak bisa memukulku? Pukul sini. Paman Kain Karung. Aku bilang, kau benar-benar tolol. Kenapa kau melempar pisau? Aku di sini. Ilmu hitam. Kau bisa ilmu hitam. Aku? Biksu hitam. Biksu hitam. Tolong. Biksu hitam? Kapan aku jadi biksu hitam? Biksu hitam seharusnya Paman Kain Karung. Aku bilang, Biksu Hiking. Biksu langit adalah Paman Kain Karung. Salah, biarawan jahat itu adalah biksu dari kuil Longpan kalian. Paman, bagaimana King Shen Kong sekarang? Xuan Kong baik-baik saja. Kalau baju cemari kita saja makan ya. Santai, Xuan Kong kan sudah dewasa. Dia belum pernah mengalami kesulitan besar. Ambil kesempatan ini untuk belajar dari pengalaman. Tapi dia bodoh. Bagaimana kalau dimakan monster? Gimana dong? Gak akan, Xuan Kong tebal muka dan pandai bicara. Pasti dia tidak akan celaka. Ayo kita pergi. Keributan dengan biksu Hiking tadi membuatku kelelahan, tidak ada tenaga sama sekali. Perut, kenapa sekarang masih melawanku? Ini tidak benar. Kalau aku di sini tidak dibina oleh mereka, aku akan mati kelaparan. Tidak boleh. Buddha, oh Buddha. Sekarang aku memohon, berikan aku roti yang putih dan besar. Roti besar. Jika bisa, berikan juga beberapa lauk. Buddha, aku mohon. Sekarang aku sangat yakin, sangat percaya pada keberadaanmu. Karena aku tahu, kau mendengar permohonanku. Jadi, permintaanku akan segera terwujud. Buddha, berikan aku roti besar, berikan aku lauk.
Aku mohon. Berikan aku makanan. Kakak Dewi, kami mengantarkan makanan untukmu. Buddha, kau terlalu baik padaku. Kau benar-benar mengirim 2 kakak Dewi untuk mengantarkan makanan. Itu pun langsung 2. Kau terlalu mengerti aku. Sudah cukup, biksu busuk. Jika kau masih bicara tidak sopan, aku akan potong lidahmu. 2 kakak, aku tidak akan bicara sembarangan. Jangan asal bicara. Siapa kakak Dewi? Bukankah kalian turun dari langit? Kakak Dewi, kau masih bermimpi? Aku Weibai, Jia Xiaozhu. Nyonya kami menyuruh kami mengantarkan makanan untukmu. Benarkah? Kalau begitu nyonya kalian tidak hanya cantik, hatinya juga baik dan penyayang. Bai, Xiaozhu. Nama 2 kakak sangat indah. Jangan banyak bicara. 2 kakak, makanannya sangat lengkap. Apakah ini makanan terakhirku? Iya, setelah kamu selesai makan ini, kamu akan dieksekusi. Benarkah? Akan dieksekusi? Kalau gitu aku tidak makan, apakah tidak akan dieksekusi? Siapa bilang tidak dieksekusi? Mau makan atau tidak? Sama saja. Waktunya tiba, kami langsung membunuhmu. Makan pun tetap dieksekusi. Kalau begitu lebih baik aku makan, aku tidak mau jadi hantu kelaparan. Araka ini, si Pat Amble. Aku beritahu kalian, sebelum mati pun aku tidak akan melanggar pantangan. Biar tidak malu bertemu Buddha setelah mati. Kakak berdua, kalian tertawa apa? Apa kalian membohongku? Bohong lagi bagaimana? Kalau bikin kami menyelamatkanmu, kamu tidak akan senyaman ini. Aku apa? Lihatlah kamu, Bixing kecil, sikapmu tidak jujur. Meski kami tidak membunuhmu, kami akan mencungkil. Bola matamu. Kakak, jangan cungkil bola mataku. Aku ini orangnya jujur, lagi pula. Yang mengganggu nyonya kalian bukan aku, tapi orang lain. Kau bilang, yang mengganggu nyonya kami. Orang lain? Iya, betul. Siapa orangnya? Ini rahasia. Rahasia ini? Tidak pernah kesampaikan kepada siapapun. Dan juga, rahasia ini kusimpan dalam hati. Jadi aku tidak akan memberitahu kalian. Sipak katakan, atau kebunuh kau. Jangan bunuh aku. Kakak berdua, tahukah kalian? Rahasia ini, kalau kusampaikan kepada kalian, dia akan membunuhku. Tapi sepertinya, kalau tidak kusampaikan kepada kalian berdua juga akan membunuhku. Sudahlah, lebih baik kusampaikan kepada kalian berdua. Dasar cerewet, cepat katakan. Baik, ku beritahu kalian. Kakak berdua, sebenarnya hari itu aku pergi untuk menyelamatkan nyonya kalian. Tapi saat melewati kamar nyonya kalian, kulihat Hei Pao sedang menggoda nyonya kalian. Jadi kubuka pintunya, lalu masuk, jadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Ada hal seperti itu? Jangan mengada-ada. Aku benar tidak mengada-ada. Benar Hei Pao yang masuk paksa. Dan dia malah memfitnahku, dia juga menuduhku. Sampai aku diikat di sini. Dasar kurang ajar. Hei Pao berani berbuat seperti itu? Aku akan lapor kepada Sherfu. Tunggu dulu, Bei. Jangan gegabah. Masalah ini, tanya dulu nyonya kita lagi. Iya. Kakak berdua, sekarang bisa lepaskan ikatanku, kan? Biarkan aku makan. Tadi kamu bilang tidak mau makan, kan? Sekarang aku mau makan. Cepat berikan. Ayo pergi. Kakak Dewi, nasiku dan laukku. Aku sudah memberitahukan rahasia pada kalian. Kenapa tidak membiarkanku makan? Aku ada yang mau bicara. Ayo sini, dekat-dekat. Ada APA? Ayo semua, kemari. Erniang, jangan-jangan kamu mau membela biarawan jahat itu lagi? Iya, kamu panggil kami untuk apa? Jangan salah paham. Dulu itu salahku. Aku seharusnya tidak membela biarawan kain karung itu. Sekarang aku akhirnya mengerti apa yang dia katakan dulu. Tentang bodhisattva hidup, itu semua kebohongan, omong kosong belaka. Hanya bodhisattva di kuil Longpan yang asli. Dan aku juga tahu, bodhisattva hari ini akan pergi ke kuil Fahua untuk membongkar wajah asli biarawan kain karung. Makanya aku memberitahu kalian semua. Mari kita bersama-sama membantu bodhisattva. Benarkah? Bodhisattva akan menghadapi biarawan jahat itu? Ayah. Bagus sekali. Ayo kita bantu bodhisattva. Iya. Ayo pergi. Baik. Ayo. Kok tidak melihat tukang daging Ju? Iya, tukang daging Ju.
Jia selalu mencari jika sihir bodhisattva. Bodhisattva akan membongkar biarawan kain karung. Pasti dia akan muncul untuk mendukung. Ayah, kok tidak kelihatannya? Begini, dia yang menyuruhku memberitahu kalian semua untuk pergi bersama. Sekarang, mungkin dia sudah duluan pergi. Lalu Eki yang kita tangkap. Ayo kita lihat. Ayo pergi lihat. Pada. Tak disangka kantong ini compang-camping dan biasa saja. Ternyata adalah senjata biarawan kain karung. Hari ini aku ingin melihat apa isinya. Barang-barang aneh. Pairawan busuk. Pairawan busuk. Kantong Qian Kun kembali ke tempatnya. Sejak aku menjadi biksu, belum pernah melihat siluman sebodoh kamu. Masuk sendiri ke dalam kantong Qian Kun. Pairawan busuk. Aku mau keluar. Aku akan membunuhmu. Pairawan busuk. Kill yakin aku. Kill yakin aku. Keluarkan kamu? Siluman terkutuk yang tak terselamatkan. Kamu yang masuk sendiri. Mana mungkin aku mengeluarkanmu? Pairawan busuk. Cepat keluarkan aku. Atau aku akan membunuhmu. Kamu bisa keluar dulu baru bicara. Ayo ayo ayo. Lepaskan aku. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Ayo ayo, aku ada yang mau tanya. Cepat cepat. Kamu duduk. Kamu nggak capek apa? Xianmeng. Aku baru saja bermimpi. Sebuah mimpi. Mimpi baik atau mimpi buruk? Mimpi basah atau mimpi ngompol? Kamu nggak serius ya? Aku baru bermimpi aku dan Suelan. Bantu aku menghitung cepat. Bukannya kamu selalu bilang, nasib ada di tangan sendiri? Sudah, aku bantu hitung. Cengke ya. Akhir-akhir ini, hatiku selalu gelisah. Aku mau tanya, aku dan Suelan. Masih ada jodoh nggak ya? Aku cuma bikun kecil, mana ngerti soal beginian. Aku kasih tahu ya, Feng Shaoxia. Kalian bukan nggak ada jodoh, tapi jodohnya nggak sampai. Ditakdirkan susah menikah. Tapi apa? Tapi kalian akan segera bertemu. Jangan bercanda denganku. Tadi kamu bilang jodoh kita nggak sampai. Sekarang bilang kita akan segera bertemu. Ini bukan jodoh yang ditakdirkan? Ayah, tarik Durgan. Aku bilang ya, Feng Shaoxia. Jangan terlalu cinta buta, nanti kamu akan sangat menderita. Sudah. Nggak usah dibahas, besok pagi bangun tidur kamu akan mengerti. Ayo kita cepat temui Paman Budai. Xuanming, aku sudah sangat gelisah. Jangan berbelit-belit, oke? Bisa nggak kamu jelaskan dengan jelas? Baiklah, aku kasih tahu. Kamu dan Suelan
Aku dan Suelan akan bagaimana? Kamu dan Suelan akan segera bertemu. Dan tidak akan pernah terpisah lagi. Bagus sekali. Sekarang kita cari biksu suci. Baik. Shifu Budai, kamu ini. Sande, kok kamu keluar? Aku di dalam dengar teriakan di luar, sangat mengerikan. Aku cuma mau lihat, ada apa sih? Yang teriak minta tolong tadi, itu hantu di dalam sini. Dia sendiri yang masuk ke kantong ajaib, bukan salahku. Dia benar-benar bodoh. Dia sendiri yang lari masuk. Ia nih hantu, gemuk, tolol, dan bodoh. Kamu tahu siapa? Hei Bao itu. Berat banget sih. Hura. Sakit banget. Dasar biarawan Bao, lepaskan aku. Master Kantong, kok dia masih bisa bersuara sih? Biksu Suci, Sangge Sakti Tayara Tera. Iya paman, kamu hebat banget. Akhirnya hantu ini bisa ditaklukkan. Ini, Master Kantong, dia nggak bakal kaburkan. Tentu enggak, semua hantu yang masuk ke kantong ajaibku, selama aku nggak melepasnya. Dia nggak bakal bisa kabur. Iya pamanku sakti banget. Ajaran Buddha tiada batas. Hantu apapun nggak bakal bisa kabur dari kantong ajaibnya. Iya, nggak bakal kabur. Nyonya, kamu kelihatan sedih. Apa karena urusan Hei Bao? Siapa bilang, itu biarawan yang dikurung di gudang? Kami berdua sudah melayani Nyonya. Nyonya selalu baik pada kami. Kalau Nyonya ada kesal, bilang saja pada kami. Kami yang akan membalasnya. Nggak usah, terima kasih ya. Tapi aku nggak ada kesal. Kalau kalian benar-benar mau membantuku, jangan bilang soal ini pada Master, Nyonya. Sudah, aku mau istirahat sebentar, tapi... Kenapa? Apa yang kalian bilang tadi? Cuma omongan manis doang? Atau kalian sampai sekarang masih nggak percaya, mau mengawasiku? Hamba nggak berani. Kalau gitu cepat pergi. Ya. Ada apa ini? Santai aja, jangan takut. Aku yang suruh mereka datang. Xuanming, beneran kamu yang suruh mereka datang? Ayah, mau lihat pertunjukan? Rame banget nih. Kuil F Ahwa bakal ada pertunjukan seru. Niang, kenapa kamu bohongin aku kesini ketemu biarawan jahat ini? Iya, biarawan jahat mau celakain orang, kan kamu bilang. Bodhisattva mau adu ilmu dengan biarawan jahat. Dia mana, Niang, apa kamu lagi? Bohongin kita lagi. Semuanya tenang, jangan salahkan dia. Kami yang memintanya mengundang kalian semua. Maaf, aku yang menipu kalian, tapi Master Budai. Dia tidak akan menyakiti orang. Aku bilang, Nyonya Su, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Bahkan menipu kami untuk bertemu dengan biarawan jahat ini. Ayo kita pergi cari Bodhisattva. Ayo pergi. Jangan pergi, kalian jangan pergi. Tunggu sebentar, jangan takut, jangan buru-buru. Kali ini aku memanggil kalian untuk menunjukkan sesuatu. Paman Guru. Apa itu? Hari ini memanggil kalian semua. Hanya ingin meminta kalian melihat tas Qian Kun ini, tas Qian Kun. Lepaskan siluman itu dulu. Solomon. Apa ini? Kok bisa ada orang keluar? Biarawan jahat, kamu masih tidak mengaku, kamu biarawan jahat. Budai Heshang. Aku akan membunuhmu. Kalian tahu apa? Tas Paman Budai ini juga disebut tas Qian Kun serba bisa. Tidak hanya bisa menyimpan, tapi juga bisa dengan mudah menyimpan segala sesuatu di dunia. Kamu bohong. Seumur hidupku, aku belum pernah dengar tentang tas Qian Kun. Ayo kita pergi, cari Bodhisattva untuk menangkapnya. Menurutku, kalian benar-benar tidak bisa disembuhkan. Siapa yang baik dan siapa yang jahat saja tidak bisa bedakan. Masih bodohnya menjulurkan leher, menunggu dibunuh. Menurutku, kalian benar-benar menyedihkan. Biarawan kecil, jangan bicara omong kosong di sini, menipu kami. Benar, jangan tipu kami lagi. Senyuannya, jangan ribet, tenang. Aku sekarang bisa membuktikan kepada kalian. Siapa yang sebenarnya menipu? Perhatikan baik-baik. Siapa orang itu? Ini bukan siluman yang membunuh istriku? Bukankah dia sudah mati? Siluman ini. Bukankah sudah dimusnahkan oleh Bodhisattva? Kok bisa di sini? Benar, aku melihat sendiri Bodhisattva membunuhnya. Ya,
Kami melihatnya sendiri. Kalian ingat-ingat baik-baik. Apakah kalian benar-benar melihat bodhisattva menghancurkan siluman rubah ini? Saat kami tiba, hanya menemukan mayat tergeletak di tanah. Tapi Ziwei dia. Nah, ini kan, pasti ada orang yang sengaja membuat keraguan, memanfaatkan kepercayaan buta kalian untuk menciptakan ilusi, menipu kalian. Tapi tukang daging Ju terus bersikeras bodhisattva menampakkan diri. Aku ingin tanya, tukang daging Ju ini sudah berapa lama di desa kalian? Tidak lama di desa kami. Aku ingat dia baru datang. Saat itu dia berjualan daging babi. Waktu itu aku juga pernah ke sana. Iya, dia baru aja datang ke desa kita. Tapi dia percaya banget sama bodhisattva kuil Longpan. Dia yang suruh kita semua sembahyang ke bodhisattva. Nah kan bener kan, Jagalju? Pasti orang kuil Longpan yang narik dia di antara kalian. Buat jadi mata-mata dan hasut kalian. Om bilang bener kan? Benar semua. Amitabha, Buddha Maha Pengasih dan Penyayang. Asal kalian punya niat baik di hati, Buddha pasti lindungin kalian, gak peduli status kalian. Miskin atau kaya, semua sama di mata Buddha. Iya, mana ada bodhisattva maksa rakyat beli lampu sembahyang? Katanya beli lampu sembahyang, baru kalau arga salamat. Kalau enggak, Seluruh kalau arga kinawaba. mana mungkin sih? Iya benar, kalau bodhisattva kuil Longpan. Emang ajaib, kenapa dia bohong bilang? Siluman berubah otak gila, pantas aja abis siluman mati. Masih aja ada cewek-cewek yang hilang. Kirain itu karena mereka nggak beli lampu sembahyang, jadi kena musibah. Jadi adik Gewe yang hilang. Apa dia juga diculik? Iya Gewe inget, waktu di kuil Longpan. Gewe lihat langsung para biksu itu nyelidin beberapa cewek. Mereka anggap Gewe ganggu, jadi Gewe gak diajak. Ayah, Gewe juga nemuin banyak cewek di dalam kuil Longpan. Kayaknya itu para cewek yang hilang. Beneran nih? Faktanya udah di depan mata, pasti benar. Bajingan-bajingan ini dah lancang banget sama kita. Ayo kita detention. Ayo, gas. Tunggu dulu, dengerin Gewe. Oh Om, nunggu apa lagi? Lo tau gak, Gewe nunggu momen ini? Udah berapa lama? Xuanming, dengerin Gewe. Buru-buru malah gak jadi. Biksu suci, maksud Anda? Maksud Gewe, kalau emang mau bongkar wajah asli kepala biara Daoming, itu gak gampang. Kita harus rencanain matang-matang, biar langsung kena sasaran. Ciwei. Ayah, Ibu. Kenapa nasib GW begini? Gimana gue hadapin orang nanti? Kalau ayah ibu tahu, pasti mereka enggak mau gue lagi. Sama Ciwei. Kiwe apalagi, pasti enggak mau gue. Semua ini gara-gara dia. Suluman Gajah Piri Sialan, dia bukan master Adapan. Bodhisattva. Dia ibli. Aku harus membunuhnya. Ciwei. Jika hidup hanya seperti pertemuan pertama, mengapa angin musim gugur menyedihkan kipas lukis? Buddha penuh belas kasih. Feng Qiwei awalnya tidak percaya. Di dunia ini, ada makhluk hal atau dewa apapun. Tapi sekarang aku percaya, di dunia ini ada dewa dan Buddha. Aku berdoa kepada Bodhisattva agar besok, Semuanya berjalan lancar, semoga Shuelon selamat. Kita bisa kembali ke ibu kota dengan lancar. Tidak terpisahkan selamanya. Amet Pa. Pukulan kiri, pukulan kanan. Xuanming, apa yang kamu lakukan? Sekarang setiap kali aku memikirkan bodhisattva palsu itu akan terbongkar. Bisa bertindak besar.
Aku sangat bersemangat. Jangan terlalu bersemangat, nanti senang berlebihan jadi sedih. Nanti Putri Dian pasti akan membuat masalah, kamu tahu tidak? Aku tahu, kamu masih khawatir tentang Hua Fei Hua. Menurutku Hua Fei Hua sama sekali tidak akan ada masalah, karena Buddha tidak akan. Membiarkan orang sebaik itu mati. Xuan Ming, kamu sudah besar. Paman guru kamu juga bukan paman guru, kamu jadi om-om. Pergi sana, ayo kamu datang sini. Tidak mau, Kalau berani datanglah ke sini. tidak mau. Langit meski terang, hatiku selamanya gelap. Aku benci kamu Suleman Gajah Putih. Aku akan membuatmu membayarnya. Xuelan, kamu tahu betapa aku merindukanmu. Biksu Susi berkata, besok kita bisa bertemu. Aku harap kita bisa kembali ke ibu kota bersama. Tidak terpisahkan selamanya. Semoga besok semuanya berjalan lancar. Paman guru jangan minum teh dulu, kamu tahu tidak? Hari ini adalah hari terpanjang dalam hidupku. Perasaan menanti ini membuatku tidak bisa tidur. Sekarang semua kegelapan sudah berlalu. Dan hilang sepenuhnya. Kegelapan berlalu, terang datang. Benar, kegelapan berlalu, terang akan datang. Itu juga saat Xuan Kong terbebas dari penderitaan. Kamu tidak bilang aku sampai lupa. Ngomong-ngomong, gimana kabar Xuan Kong? Xuan Kong lagi asyik di sarang keindahan, tempat para wanita cantik. Ternyata dia main lagi. Kali ini jangan salahkan dia, aku yang suruh dia pergi. Dan kali ini dia bukan bersenang-senang, tapi menderita. Menderita? Maksudnya APA? Di sarang wanita tapi nggak ada wanita, bukan cuma itu. Dia juga sering disiksa, coba kamu pikir. Bukan menderita apa itu? Disiksa? Kalau kamu tahu dia bakal menderita, kenapa kamu suruh dia pergi? Enggak, aku harus menyelamatkannya. Kamu mau menyelamatkannya sendirian? Ya enggak lah, kamu juga ikut. Aku udah bilang, Xuan Kong kali ini nggak bakal nyawa-nyawa ikan, cuma bakal sakit-sakit dikit. Paman, dia kan temanku. Meskipun dia sering ngebully aku, kadang perbuatannya, aku juga nggak terima, tapi dia teman baik, sekaligus partner terbaikku, dia manggil kamu paman. Kamu nggak bisa cuekin dia kan? Aku kasih tahu, kalau kali ini dia nggak sakit-sakit dikit, dia bisa-bisa kena musibah besar. Jadi maksudmu, ini udah takdirnya? Bener banget. Kalau gitu, berarti warga desa yang ditipu setan juga udah takdir mereka ya. Paman, ayo kita buruan pergi basmi setan. Oke, kita pergi bersama. Ayo! Wahai anak muda, lihat wajahmu yang murung. Pasti lagi mikirin Nona Xuelan ya? Wajar sih. Pengen buru-buru ketemu dia, kalau aku jadi kamu juga bakal gitu. Tukang Raymond. Kok kamu juga tahu perasaan ini? Tentu saja. Jangan lihat aku hai Bansian. Cuma tua bangka, aku juga pernah muda kok. Tapi apa? Ah sudahlah, nggak usah dibahas. Aku kira kita udah bangun pagi, kalian lebih pagi. Aku semalaman gak tidur, kirain aku yang paling pagi. Ternyata kalian berdua juga udah bangun. Tentu saja. Hari ini kita bakal hadapi pertempuran sengit. Hai Bansian ngomongnya kayak jenderal di medan perang. Biksu kecil,
Kamu kan lihat waktu di hutan. Sendirian lawan 5 orang bertopeng, mereka nggak bisa sentuh aku. Nggak ada yang terluka, aku nggak layak jadi jenderal kalian? Hodar da hai ben sien, aku Xianming. Tanpa susah payah, 10 orang bertopeng sudah ditaklukkan. Sudah, jangan menggua lagi. Nanti terlambat. Ayo pergi. Biksu kepala. Ada APA? Mohon maaf mengganggu, biksu kepala. Hei Bao dia. Dia kenapa? Hei Bao kemarin pergi ke kuil Fahua. Sampai sekarang belum kembali. Aku khawatir dia gagal. Tidak bisa mencuri kantong Qian Kun. Aku tidak berpikir begitu. Hei Bao Lengka, bagaimana jika dia berhasil? Mencuri kantong Qian Kun biksu kain dan kabur? Perni dia? Kantong Qian Kun biksu kain adalah harta karun. Hei Bao juga orangnya Putri Lian. Sangat mungkin dia mengkhianati kita. Perni dia? Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Biksu kepala. Di saat genting seperti ini, kita malah mau berkonflik internal? Putri Lian, di mana Hei Bao? Dia tidak bersamamu? Kalian mencurigainya? Padahal dia demi kalian ditaklukkan oleh biksu kain. Biksu kain? Sesanggup itu dia? Hari ini dia sudah siap untuk pertarungan terakhirmu. Kamu siap? Kalau dia berani datang, aku akan buat dia tidak bisa keluar dari kuil Longpan. Tapi kali ini, dia datang dengan sekelompok rakyat biasa. Tujuannya adalah untuk membongkar wajah aslimu. Ini juga pertarungan terakhirmu dengannya. Kalau dia berhasil, kamu tidak bisa menjadi bodhisattva. Biksu kain. Kau berani menggalanji jalanku menjadi Buddha? Aku akan buat kau mati tanpa kuburan. Bodhisattva Avalokitesvara yang Maha Pengasih. Buddha Sakyamuni, Amitabha. Aku tidak peduli kalian siapa, tolong selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku. Nona Dermawan, kau datang. Cepat lepaskan aku, cepat. Kau adalah bodhisattvaku. Lepaskan, jangan berteriak. Nanti bahkan dewa datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Baik, aku tidak akan bicara sembarangan. Nona Dermawan, aku sekarang. Mulutku diam, aku akan memandangmu dengan mataku. Aku berbicara denganmu lewat mataku. Maaf, aku tidak mengerti apa yang matamu katakan. Baiklah, Nona Dermawan. Kau telah menyelamatkanku. Kemanapun kau pergi, aku akan menjekutimu. Guruku biksu kain yang menyuruhku menyelamatkanmu. Di mana paman biksu kain? Kenapa dia tidak menyelamatkanku? Maafkan aku membuatmu tertawa. Pam Yubileng, ada tugas lagi untukmu. Tugas apa lagi ini? Jangan-jangan disuruh ditangkap hantu lagi. Kau disuruh menyelamatkan orang. Cepat, cepat lepaskan aku. Biksu Bude. Kalian datang lagi buat APA? Abot Daoming. Bukan, kau bukan Daoming. Kau hanya seorang hantu yang sakti mandraguna. Abad Daoming, bagaimana? Pamanku tak ingin merepotkanmu, jadi dia datang sendiri. Setia kawan, kan? Kau. Sudah, tak perlu banyak bicara. Biar kulihat kemampuan aslimu. Hari ini, aku akan membereskanmu, biksu busuk. Paman, tongkat ini milikku. Kenapa kau ambil tongkatku? Pantas saja berat sekali. Ambil ini. Ini tongkatku.
Lepaskan kami. Tenang, Nona-nona. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Biksu Bisuk, kenapa kami harus percaya padamu? Benar juga. Kenapa kami harus percaya padamu? Jangan dekat. Ternyata kalian juga ditangkap oleh mereka. Jangan khawatir. Di luar ada biksu budai, seorang biksu suci yang sakti dan penolong umat. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita. Jangan khawatir, ya. Apa yang kau lakukan di sini, biksu mesum? Cepat pergi dari sini. Nona, aku sengaja datang untuk menyelamatkan kalian. Kalian malah mengusirku. Sungguh, kebaikan tak dibalas. Kebaikan? Apa ada biksu dari kuil naga yang baik? Aku tak akan pernah tertipu lagi oleh kalian. Kalian hanya binatang berbila domba. Berani-beraninya menipu rakyat. Melakukan kejahatan seperti ini. Kalian tak akan mendapatkan akhir yang baik. Ahmed Pa. Nona, memang benar biksu kuil naga itu jahat. Tapi jangan kira semua orang di dunia ini jahat. Diam. Aku peringatkanmu, lebih baik kau segera pergi. Atau kami semua akan menggigit lidah sampai mati di hadapanmu. Sial, ada yang datang. Tak hanya nyawa para nona ini yang tak bisa diselamatkan. Nyawaku sebagai biksu pun ikut terancam. Xian Kong kau, pas sekali kau datang. Mereka tak percaya padaku. Ebot Sande, kau juga di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang? Kau mau menyelamatkan nona-nona ini? Ja. Guru Xian Kong. Bukankah ini Nona Ziwei? Guru Xian Kong. Kami semua ditangkap oleh orang-orang dari kuil Longpan. Nona Ziwei, tenang saja. Aku Xian Kong ada di sini. Bagus sekali, kita selamat. Sekarang kita selamat. Huan Kong, siapa gadis ini? Oh ya, ini Nona Swelan. Dia adalah Bodhisattva penyelamat. Bodhisattva menampakkan diri. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Apa? Bodhisattva menampakkan diri lagi? Jangan banyak bicara, Nona Swelan. Ini adalah kepala biara kuil Fahua, Biksu Sande. Hormat kepada guru. Cepat, jangan bicara lagi. Menyelamatkan orang lebih penting. Ya, menyelamatkan orang lebih penting. Aku akan berjaga. Kalau ada yang datang saat kau berjaga, kau harus menggonggong 3 kali. Mengerti? Baik, aku pergi berjaga. Nona Swelan. Nona Ziwei, mengapa kau di sini? Nona Swelan, aku. Apakah gajah putih menyihirmu dengan mantra pengasihan? Bagaimana kau tahu? Jadi sekarang, apakah kau sudah ingat masa lalu bersama kakak Feng? Lalu bagaimana hubunganmu dengan kakak Feng sekarang? Kami sudah tidak mungkin, Nona Swelan. Cepat, jangan bicara lagi. Tempat ini tidak aman. Ayo kita pergi dari sini. Ya, cepat pergi. Tunggu, Nona Swelan. Bukankah kau sengaja datang untuk menyelamatkanku? Kau menyelamatkan banyak orang sekaligus. Sepertinya bukan urusanku. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat buka kunci mereka. Menyelamatkan orang lebih penting. Ya, menyelamatkan orang. Ayo, kita bisa keluar. Ya, akhirnya bisa keluar. Cepat, Nona-nona. Cepat. Hati-hati. Cepat-cepat. Kau ini siluman, bukankah selalu mengaku sebagai bodhisattva? Cepat tunjukkan kekuatanmu. Aku bukan siluman. Aku bodhisattva dari surga. Aku bodhisattva. Ini mungkin siluman. Ya, siluman. Apa yang kalian lakukan di sini? Tidak takut mati? Kau Cikang Dejingzhu, akhirnya kau mengkol. Kau menipu kami dengan kejam, kau tahu tidak? Hong San, kau ngomong apa sih? Aku ngomong sembarangan. Kamu lihat ke atas, ini tempat apa? Jangan bohong, ini adalah kuil Longpan. Hati-hati dewa marah padamu. Sudahlah Jutukong, kami tidak percaya lagi. Kamu menyesatkan orang dengan omonganmu, kita semua jangan percaya dia. Jangan percaya dia. Paman, kamu sudah berputar cukup belum? Aku pusing. Setelah paman berhenti berputar, dia akan berhenti. Ayo. Semua jangan panik, monster ini sebentar lagi akan menunjukkan wajah aslinya. Bunuh dulu kamu, biarawan. Bunuh dia.
Semangat biarawan budai. Pukul dia, pukul dia. Monster, mau lari kemana? Monster, kembalikan Schwellon. Anak kurang ajar tidak tahu diri. Akan kurasakan telapak tangan dewaku. Monster tidak akan tertangani. Monster, hari ini kalau tidak kutangkap, aku bersumpah tidak akan. Anak kurang ajar. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Hari ini kumaafkan. Schwellon, Schwellon. Ini pintu keluar, kalian cepat pulang masing-masing. Melihat mereka pulang, rasanya sangat menyenangkan. Bahkan kalau aku dipukul atau dihukum, aku merasa berharga. Nona Schwellon, ikutlah bersama kami. Pergi? Pergi kemana? Dunia ini luas. Tapi di mana tempat untuk Schwellon? Kalian cepat pergi saja, Nona Schwellon. Kakak Feng selalu menunggumu. Nona Ziwei. Janji padaku untuk merawat Kiwei dengan baik. Tidak, Nona Schwellon, kamu salah paham. Aku dan Kakak Feng benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu cepat ikut kami pergi. Aku tidak akan ikut kalian, Nona Schwellon. Iya Xuan Kong, kita masih harus membantu Master Budai. Cepat pergi. Nona Schwellon, ini. Kamu ikut kami pergi, kalau tidak pergi. Aku juga tidak pergi, kamu cepat pergi, kalau tidak. Nanti kalau kamu tertangkap lagi, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi Nona Schwellon, pamanku yang menyuruhku menyelamatkanmu, jadi aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Aku tidak akan ikut kalian pergi. Xian Kong, Ziwei. Kita cepat pergi. Cepat. Ini, Ayo pergi. pukul sampai mati dia. Pukul dia. Ziking, dengarkan aku. Sekarang biksu Daoming ini palsu. Dia siluman. Cepat sadarlah, jangan lagi tertipu oleh siluman. Mengerti tidak? Kalian semua turunkan tongkatnya. Semua turunkan. Guru Budai. Maaf, aku salah. Aku tahu salah Guru Budai. Amita. Jangan pukul lagi, pukul sampai mati dia, pukul sampai mati kamu, hancurkan kamu. Pukul dia, ampunilah aku tidak berani lagi. Pukul dia, pukul sampai mati dia. Berhenti. Pukul sampai mati dia. Letakkan golok, seketika jadi Buddha, asal bisa berubah itu sudah baik. Aku tidak berani lagi, pukul sampai mati dia, tidak berani bantu bodhisattva palsu itu. Fitnah. Amitabha. Guru Buzhuang, kenapa tidak melihat kakak Fengku? Schwellon ikut aku. Lepaskan aku kau iblis, aku akan membunuhmu. Kau tidak hanya menodai tubuhku, tapi juga menggelapkan pikiranku. Kau membuatku terpisah dari orang tuaku, berpisah dengan Kiwei. Kau juga memanfaatkanku berbuat jahat, membuatku kehilangan reputasi. Aku pasti akan membunuhmu, mencincangmu berkeping-keping. Ternyata kau ingat semuanya. Kau tidak berguna lagi bagiku. Seharusnya aku yang mengambil nyawamu. Mohon guru jangan bunuh nyonya. Apa yang terjadi? Jangan ikut campur, Xiaoju ABI, kalian cepat pergi. Nyonya, kuatkan dirimu. Guru, aku mohon, jangan bunuh nyonya. Bagus, kalian semua memberontak, semua ingin memberontak. Kalau kalian tidak ingin dia mati sendirian, maka kalian berdua ikut mati bersamanya. Perempuan jahat, sia-sia cintaku padamu.
Nayonya bengkanlah. Nayonya, bengkanlah. Nayonya. Shwelan. Shwelon, bangganlah. Aku Kiwei. Ciwei, Shwelan. Ya, aku Kiwei. Kamu ingat aku? jangan sedih. Monster busuk, kau masih ingin kabur? Kau sudah diujung tanduk, lepaskan senjatamu. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Akan kuperlihatkan kekuatanku padamu. Ini kau yang memaksa, ayo. Biksu Busek. Hari ini adalah saatnya. Kita bertarung sampai mati. Kau keras kepala sekali, Bai Xianjing. Kalau kau ingin mati, kukabulkan. Kantong Qian Kun, serang. Hua, kau tidak mengenaliku? Aku Kici. Hua, kau benar-benar tidak ingat aku? Maafkan aku. Yin Lian, penyihir gila yang kejam. Aku, Biksu Budai. Hari ini akan mengakhiri semuanya denganmu. Yin Lian, kau takkan bisa mengalahkan Biksu Budai. Lebih baik kau pergi sekarang. Hari ini, meski mati, aku akan bertarung sampai akhir bersama Biksu Budai. Hua. Yin Lian, aku Biksu Budai. Hari ini takkan lagi berbelas kasih. Buddha, maafkan aku. Aku tak bisa lagi lemah hati. Aku akan melanggar sumpah. Ayah, Yin Lian, putriku sayang. Kenapa kau begitu bodoh? ayah, putrimu tidak berbakti.
tidak mampu menyelamatkanmu dari bawah menara batu. Ayah, maafkan aku. Putrimu pergi dulu. Mati pun masih kurang. Hua. Hua F. Hua, jangan begitu kejam. Kau akan baik-baik saja. Benar, kau akan baik-baik saja. Hua F. Buddha, kumohon selamatkan Hua. Ini bukan salahnya, dia tidak bersalah. Tolong selamatkan dia. Aku memohon padamu. Mail, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Jodohmu dengan Hua Fei Hua sudah habis. Aku tahu, jodohku dengan Hua F sudah habis. Tapi ini benar-benar bukan urusannya, dia tidak bersalah. Tolong selamatkan dia, tolong bantu aku menyelamatkannya. Aku mohon, Buddha. Amitabha. Terima kasih, Buddha. Xuelon. Ciwei. Maaf, jangan sedih. Xuelan, kamu harus ingat. Aku pasti akan membawamu pulang. Aku sudah bukan Xuelan yang suci dan sempurna, yang ada di hatimu lagi. Di hatiku. Kamu selamanya suci dan sempurna. Selamanya adalah tunanganku, Xuelan. Terima kasih, Kiwei. Aku tidak pantas mendapatkannya. Xuelon, tahanlah. Aku akan membawamu ke dokter. Tidak usah, sudah terlambat. Terlambat? Tidak, Xuelan. Kiwei, maafkan aku. Maafkan aku karena telah memperlakukanmu seperti itu. Aku tidak akan menyalahkanmu, apapun yang kamu lakukan padaku. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Kiwei, karena aku mencintaimu, Xuelan. Tapi aku sudah. Xuelon, kamu ingat. Aku adalah Feng Qiwei. Kamu adalah tunanganku. Aku akan selalu mencintaimu, Xuelan. Ciwei. Ziwei sangat mencintaimu. Kamu harus baik-baik, baik-baik. Jangan ngomong sembarangan, ya. Dengarkan aku sampai selesai. Ini adalah permintaan terakhirku. Kamu harus baik kepada Ziwei. Xuelon. Aku mohon, jangan ngomong sembarangan. Aku sudah bukan. Kamu adalah istriku di kehidupan ini, dan di kehidupan selanjutnya. Kita akan selalu menjadi suami istri, kita akan selalu bersama. Aku mohon, setujui permintaanku. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Xuelon. Xuelon, bangunlah. Xuelon, Nyonya. bangunlah. Bukankah kamu bilang kita tidak akan terpisah lagi seumur hidup? Bangunlah, Xuelon. Xuelan.
Biksu Budai. Aku tahu salah, lepaskan aku keluar. Aku dipengaruhi oleh Putri Yinlian. Karena itu ingin menjadi bodhisattva, menipu rakyat. Membingungkan pikiran mereka. Lepaskan aku keluar. Melepaskanmu? Tidak mungkin. Tapi karena kamu sudah tahu salah, lain kali aku bertemu bodhisattva Samantabhadra. Aku akan menyerahkanmu padanya, hanya itu, sudah cukup, selamat tinggal. Guru Budai. Abbot Sande. Guru Budai. Sande, tidak perlu mengantar. Guru Budai, kamu benar-benar pergi. Aku bilang Abbot Sande, kamu bisa pulang dengan tenang. Paman guruku, setelah menaklukkan siluman di satu tempat, akan pergi ke tempat lain, berkeliling dunia, menghukum yang jahat, memuji yang baik, menaklukkan siluman. Aku bilang Abbot Sande, kapan? Kamu juga bawa kantong besar untuk bermain. Ini beberapa roti kukus besar, bawa untuk di jalan. Kalau begitu aku tidak sungkan. Semuanya roti kukus, Abbot Sande kamu. Paling mengerti aku. Terima kasih, Amitabha. Amet Pa. Ayo, ayo. Ayo. Hati-hati, kita pergi. Hai. Semangat.